Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Fernanda dari Fakultas Kedokteran Prodi Kedokteran Angkatan 2020. Di sini saya akan membahas tentang strategi stakeholder dalam mengelola distribusi vaksin COVID-19. Dalam penugasan filsafat ilmu yang diajarkan oleh Dr. Adib. Nah, ada beberapa konten yang akan saya bahas pada materi kali ini. Yang pertama ada filsafat ilmu, yang kedua ada COVID-19, yang ketiga ada vaksinasi, dan yang terakhir ada apa saja strategi stakeholder untuk menangani distribusi vaksin di Indonesia. Sebelum itu, definisi filsafat. Apa sih filsafat itu? Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofia. Philos yang berarti pencari atau gemar atau cinta, dan sophia yang berarti hikmat atau pengetahuan atau kebijaksanaan. Nah, dalam kasus ini atau fenomena ini, saya menggunakan perspektif ilmu aksiologi yang merupakan cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang orientasi atau nilai suatu kehidupan dan berhubungan dengan penggunaan ilmu. Tujuannya adalah menemukan kebenaran atas fakta yang ada. Nah, fakta yang akan saya beberkan adalah apa saja yang sudah terjadi di Indonesia terkait vaksin, terkait distribusi vaksin, dan apa saja strategi yang belum atau yang sudah dilakukan para stakeholder untuk menangani COVID-19 ini. Nah, kita masuk ke topik pembahasan. Sudah lebih dari 1 tahun kita hidup dengan virus COVID-19. Nah, jika masih ada yang belum tahu, coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif yang bisa diisolir dari hewan, berkapsul, dan tidak bersegmen. Pertama kali diidentifikasi di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tahun 2019, pada bulan Desember. Kemudian masuk ke Indonesia pada sekitar bulan Maret tahun 2020. Waktu itu masih hanya terdeteksi 2 wanita saja yang berada di Jakarta. Kemudian hingga saat ini, pastinya hingga tanggal 16 Mei 2021, sejumlah 1.739.750 jiwa terkonfirmasi positif COVID-19 dan sebanyak 48.093 meninggal karena positif COVID-19 atau sekitar 2,8% pasien COVID-19 meninggal dunia. Angka ini cukup besar dan masuk ke dalam jajaran negara terbesar terkonfirmasi COVID-19 di dunia. Yang jadi concern di pembahasan kali ini adalah total penduduk Indonesia yang sudah melakukan vaksin. Di sini tercatat sebanyak 13.737.596 jiwa sudah vaksin untuk yang pertama. Namun, angka tersebut masih jauh sekali dari target. Penduduk Indonesia sekitar jumlahnya sebanyak 181,5 juta. Masih jauh sekali dari target seluruh 100% tervaksin. Nah,
Sebelumnya, mari kita mengenal vaksinasi itu terlebih dahulu. Vaksinasi adalah suatu proses ketika tubuh menjadi kebal atau terlindungi dari berbagai penyakit. Produk biologi yang berisi antigen yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman dan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif. Nah, namun di Indonesia sendiri vaksinasi COVID-19 masih sangat rendah, terutama pada lansia yang merupakan prioritas dari program vaksinasi ini. Namun ada juga prioritas seperti tenaga kesehatan atau pekerja di lapangan. Nah, yang menjadi concern di sini adalah dari target 21,6 juta lansia yang berumur di atas 60 tahun harus sudah disuntik pada periode Februari hingga Juni 2021. Namun, realitanya hingga 4 April 2021 hanya sebesar 8,2% dari total lansia yang ada di Indonesia sudah divaksin. Dan hanya 1,5% dari 1,73 juta lansia yang sudah vaksin pertama yang melanjutkan ke vaksin kedua. Angka ini sangat rendah sekali. Penyebabnya apa? Ada dua. Yang pertama internal dan eksternal. Untuk yang internal, yang pertama ragu divaksin dan kurang sosialisasi. Yang kedua, keterbatasan fisik dan finansial. Yang ketiga, belum paham pendaftaran online atau alur-alur tata cara vaksinasi. Untuk yang eksternal, faktornya ada beberapa daerah padat populasi belum penuhi target awal, 36 kabupaten atau kota belum memulai vaksinasi lansia. Dapat bisa dikatakan hanya ada di kota-kota besar saja yang sudah ada program vaksinasi. Keterbatasan stok vaksin pada April 2021. Selain itu, ada juga faktor dari kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan, sehingga sedikit sulit dalam pendistribusiannya, baik dari via laut, via darat, maupun via udara. Nah, solusi yang bisa dilakukan adalah lansia didukung penuh keluarga atau pengurus RT RW. Kementerian Kesehatan bantu lansia akses pos atau sentra vaksinasi. Yang ketiga adalah DPR sarankan metode jemput bola untuk vaksinasi lansia. Nah, jadi dapat dibilang bukan lansia yang datang ke puskesmas, melainkan dokter vaksinasi yang datang ke rumah lansia untuk memvaksin. Yang terakhir adalah stok vaksin terbatas, lansia menjadi prioritas. Jadi untuk teman-teman yang berkecukupan dan bisa vaksinasi yang bisa bervaksinasi, mohon ditunda dulu. Utamakan para lansia, kakek nenek kita yang merupakan prioritas utama dalam program vaksinasi ini. Nah, angka-angka ini saya dapat dari Liputan 6 dan ke web dari Kementerian Kesehatan.go.id. Nah, tentunya program vaksinasi ini perlu adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh stakeholder. Stakeholder itu apa sih? Merupakan individu, kelompok, organisasi, baik laki-laki atau perempuan, yang memiliki kepentingan terlibat atau dipengaruhi, positif atau negatif, oleh suatu kegiatan program pembangunan. Nah, contoh stakeholder adalah Bapak Presiden kita, Insinyur Joko Widodo, yang menginstruksikan pada saat vaksin datang ke negara kita, yang pertama adalah
vaksin COVID-19 diberikan secara gratis dan masyarakat tidak dikenakan biaya sama sekali. Yang kedua, seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah agar memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021. Yang ketiga, memprioritaskan mereka dan merelokasi anggaran lain terkait ketersediaan vaksinasi secara gratis. Yang keempat, Presiden akan menjadi yang pertama mendapatkan vaksin COVID-19. Dan ini sudah terlaksana, yang bertujuan untuk masyarakat dapat percaya dan yakin bahwa vaksin yang akan digunakan kepada mereka aman dan sehat, meskipun nantinya ada efek samping dari beberapa orang. Yang terakhir adalah meminta masyarakat untuk terus menjalankan disiplin 3M, meskipun sudah menjalani program vaksin, tentunya penyakit tidak ada yang tahu datangnya, sehingga perlunya memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Namun kenyataannya pada hari ini, vaksinasi di Indonesia belum mencapai target. Menkes menargetkan 1 juta vaksinasi per hari. Namun dari pertanyaan beliau di Kompas TV sebelumnya hanya bisa mencakup kira-kira kurang lebih 300.000 nyawa per hari untuk divaksin. Hal ini akan terus meningkat seiring masuknya vaksin ke Indonesia. Sehingga semoga saja seluruh warga di Indonesia mendapatkan vaksin secara cepat. Nah, kesimpulannya adalah aksiologi membantu dalam meningkatkan cakupan pemberian vaksin. Stakeholder perlu dievaluasi lebih lanjut terkait strategi distribusi vaksin. Sinergitas segala unsur yang terlibat sangatlah harus saling menguatkan. Seluruh masyarakat wajib mendukung adanya program vaksinasi. Kewajiban kita untuk bersama-sama melakukan upaya pemberantasan COVID-19. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Pesan saya yang terakhir, yuk vaksin dan ajak teman dan keluarga kita untuk vaksin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.